Pemimpin ateis paling arogan ini meremehkan Islam, tapi jawaban Muslim ini membungkamnya di depan ribuan orang. Dalam sejarah umat manusia, pemikiran antara keyakinan dan skeptisisme telah berlangsung sejak peradaban pertama. Dari Yunani kuno dengan filsafat Socrates dan Aristoteles, hingga era modern dengan pemikir-pemikir seperti Friedrich Nietzsche dan Richard Dawkins, pertarungan antara iman dan akal terus berlanjut. Namun, ada satu hal yang seringkali diabaikan oleh para pemikir ateis, bahwa keimanan bukan sekadar dogma yang diwarisi turun-temurun, tetapi juga didukung oleh logika, ilmu pengetahuan, dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sejarah telah mencatat bahwa dalam banyak hal besar, para penentang agama datang dengan keyakinan bahwa mereka dapat meruntuhkan keimanan hanya dengan retorika dan sains. Namun, berulang kali, mereka justru dipaksa menghadapi kenyataan bahwa agama, khususnya Islam, memiliki jawaban yang tidak hanya filosofis, tetapi juga ilmiah dan rasional. Hari ini, kita akan menyaksikan salah satu adegan paling terkenal dalam sejarah modern. Perdebatan ini terjadi pada tahun 1998 di Universitas Oxford, sebuah institusi yang dikenal sebagai pusat keilmuan dunia. Aula besar diisi oleh lebih dari 5.000 orang, terdiri dari akademisi, pelajar, dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Mereka semua datang dengan satu tujuan, menyaksikan bagaimana dua pemikir besar dari dunia yang berbeda akan beradu argumen dalam sebuah diskusi intelektual yang intens. Di satu sisi, ada Dr. Alexander Grant, seorang profesor filsafat dari Inggris yang dikenal sebagai salah satu ateis paling vokal di Eropa. Dia sering mengkritik agama, terutama Islam, dan telah menulis banyak buku yang menentang konsep ketuhanan. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, "Jika Tuhan itu ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan jika ada sosok maha kuasa yang konon maha penyayang?" Di sisi lain, ada Dr. Muhammad Yusuf, seorang ulama dan cendekiawan Muslim dari Mesir yang telah mengabdikan hidupnya untuk membela Islam dengan dalil-dalil ilmiah dan rasional. Berbeda dengan banyak ulama tradisional, Dr. Yusuf memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam filsafat, sains, dan sejarah agama. Ia diketahui mampu menjelaskan konsep ketuhanan dengan pendekatan logistik yang bahkan bisa diterima oleh orang-orang yang skeptis. Tema yang diangkat sangat menarik. Apakah Islam berdiri di atas kebenaran atau dogma sekadar? Sebuah pertanyaan yang telah menjadi bahan diskusi selama berabad-abad. Para hadirin pun tidak sabar mendengar bagaimana dua tokoh ini akan mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Bagaimana menggambarkan hal ini? Akankah Islam dapat dibuktikan dengan dalil yang tak terbantahkan? Ataukah logika ateisme akan membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan hanyalah ilusi belaka? Simak kisah selengkapnya dalam yang menggemparkan ini. Malam itu, suasana di aula utama Oxford University begitu megah dan penuh ketegangan. Ribuan pasang mata diadakan di panggung utama, di mana dua tokoh besar akan segera memulai kejadian yang telah lama dinanti. Para pelajar, ilmuwan, hingga tokoh agama dari berbagai latar belakang memenuhi ruangan bersejarah itu. Beberapa di antara mereka datang dengan rasa penasaran, sementara yang lain hadir dengan keyakinan kuat terhadap sudut pandang masing-masing. Sorotan lampu mencetak dua podium di tengah panggung. Di sisi kiri berdiri Dr. Alexander Grant, seorang profesor filsafat terkemuka dari Inggris yang telah lama dikenal sebagai salah satu ateis paling vokal di Eropa. Dengan jas rapi dan ekspresi penuh percaya diri, ia menyambut tepuk tangan dari para pendukungnya. Mahasiswa dan akademisi yang meyakini bahwa agama hanyalah mitos yang telah usang ditelan zaman. Di sisi kanan, dengan sikap yang jauh lebih tenang, duduk Dr. Muhammad Yusuf, seorang ulama sekaligus ilmuwan Muslim dari Mesir yang telah mengabdikan hidupnya untuk membuktikan kebenaran Islam melalui logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan senyuman bijaksana, ia mengamati suasana ruangan, seolah atmosfer membaca yang dipenuhi oleh berbagai ekspektasi dan pandangan yang berseberangan. Seorang moderator, seorang profesor senior dari Oxford yang dikenal dengan netralitasnya, melangkah ke tengah panggung dan mengambil mikrofon. Suasana pun semakin sunyi,
Hanya terdengar suara batuk kecil dan bisikan pelan dari beberapa yang hadirin. Moderator berkata, "Selamat malam dan selamat datang di debat besar Oxford. Malam ini, kita akan membahas sebuah tema yang telah membahas sepanjang sejarah manusia. Apakah Islam berdiri di atas kebenaran atau dogma sekadar?" Kita akan menyaksikan dua pemikir besar dari dunia yang berbeda menyampaikan argumen mereka. Di satu sisi, kita memiliki Dr. Alexander Grant, seorang profesor filsafat dan penulis terkenal yang telah mengkritik agama selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ada Dr. Muhammad Yusuf, seorang ulama muslim yang juga memiliki latar belakang akademik dalam filsafat dan sains. Perdebatan ini akan berlangsung dalam beberapa sesi. Masing-masing pembicara akan diberikan kesempatan untuk memaparkan argumennya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan. Kami meminta hadirin untuk menjaga dan menghormati kedua pembicara. Moderator berhenti sejenak, menampilkan ke peserta debat kedua. Setelah melihat anggukan dari masing-masing pihak, ia melanjutkan. Moderator berkata, "Kita akan memulai dengan pemaparan dari Dr. Alexander Grant. Waktu Anda 10 menit. Silakan." Riuh tepuk tangan menggema di dalam aula. Banyak dari mereka yang mendukung filsafat ateisme mendukung penuh semangat. Sementara itu, para pendukung Islam tetap diam, menunggu dengan penuh perhatian bagaimana kejadian di dalamnya. Di tengah keributan suara, Dr. Alexander Grant bangkit dari kursinya. Dengan langkah mantap dan senyum penuh percaya diri, ia melangkah menuju podium, siap untuk mengemukakan pendapat tentang agama, Tuhan, dan Islam. Perdebatan ini pun dimulai. Setelah menerima aba-aba dari moderator, Dr. Alexander Grant naik ke podium dengan penuh percaya diri. Sosoknya yang tinggi, dengan jas hitam rapi dan sorot mata tajam, memberikan kesan seorang pemikir yang terbiasa berdebat di panggung intelektual. Ia meletakkan catatannya di atas podium, merapikan mikrofon, dan menyapu ke arah ribuan hadirin yang menunggu dengan antusias. Sejenak, dia tersenyum tipis. Kemudian, dengan nada suara yang tenang namun syarat akan keyakinan, ia mulai berbicara. Dr. Alexander Grant berkata, "Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini hari ini untuk membahas satu pertanyaan mendasar dalam sejarah umat manusia. Apakah Islam berdiri di atas kebenaran atau hanya sekedar dogma? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mendefinisikan apa itu kebenaran. Dalam dunia ilmiah dan filsafat, kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara objektif, dapat diuji, dan tidak bergantung pada kepercayaan pribadi seseorang. Jika suatu klaim tidak dapat diperoleh melalui metode ilmiah, maka klaim tersebut masuk ke dalam ranah kepercayaan subjektif, bukan fakta. Dan masalah utama agama, termasuk Islam. Agama menuntut kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita uji, dan tidak bisa kita buktikan secara empiris. Islam, seperti agama-agama lain, mengklaim bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak pernah memberikan satupun bukti konkret yang dapat diterima dalam standar keilmuan modern. Suasana di aula terasa tegang. Para pendukung ateisme mengangguk setuju, sementara yang lain tetap diam, mendengarkan dengan saksama. Dr. Grant kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Dr. Alexander Grant berkata, "Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu ada dan mengatur seluruh alam semesta. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda semua, jika Tuhan itu ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Jika Islam adalah kebenaran mutlak, mengapa keberadaan Tuhan hanya didasarkan pada kitab suci yang ditulis berabad-abad lalu tanpa verifikasi ilmiah?" Tetapi ayat ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika Tuhan tidak serupa dengan apapun, maka bagaimana kita bisa yakin bahwa Dia benar-benar ada? Bagaimana kita bisa membuktikan keberadaan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita definisikan secara rasional? Sebagai ilmuwan dan filsuf, saya percaya bahwa kebenaran harus didasarkan pada bukti, bukan kepercayaan. Jika seseorang mengatakan bahwa ada seekor naga tak kasat mata di ruangan ini, tetapi tidak ada satupun bukti yang dapat kita amati, apakah kita harus mempercayainya? Tidak.
Maka mengapa kita harus percaya Tuhan tanpa bukti yang jelas? Suara tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa sudut aula. Sejumlah siswa yang mendukung pemikiran ateisme tersenyum puas, sementara sebagian lainnya tampak merenung. Dr. Grant melanjutkan argumennya dengan suara yang semakin bersemangat. Dr. Alexander Grant berkata, "Saya juga ingin membahas satu pertanyaan yang selama ini belum bisa dijawab oleh umat beragama dengan kepuasan. Jika Tuhan itu Maha Penyayang, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan?" Setiap hari kita melihat berita tentang perang, kelaparan, dan penyakit yang merenggut jutaan nyawa. Jika Tuhan ada dan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menghentikan semua ini? Mengapa anak-anak yang tidak berdosa harus mati kelaparan di Afrika? Mengapa bencana alam menghancurkan ribuan rumah setiap tahun? Jawaban yang sering kita dengar dari umat beragama adalah, ini adalah ujian dari Tuhan. Tapi ini bukan jawaban yang logis. Jika saya melihat seseorang disiksa dan saya memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, tetapi saya tidak melakukan apapun, apakah saya bisa disebut sebagai sosok yang penyayang? Tidak. Maka bagaimana mungkin Tuhan, yang disebut sebagai Maha Penyayang, membiarkan penderitaan terjadi? Sekali lagi, suara tepuk tangan menggema. Beberapa hadirin bahkan menyetujui persetujuan. Namun, di sisi lain, beberapa wajah tampak serius, seolah menunggu bagaimana Dr. Muhammad Yusuf akan menjawab pertanyaan ini. Namun, Dr. Grant belum selesai. Dengan nada mengejek, ia mengajukan tantangan terakhirnya. Dr. Alexander Grant berkata, "Sekarang, saya ingin memberikan tantangan langsung kepada Dr. Muhammad Yusuf. Jika Anda mengklaim bahwa Tuhan benar-benar ada dan Islam adalah kebenaran, maka saya minta satu bukti nyata yang tidak dapat didukung oleh sains. Satu bukti saja yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar konsep yang diciptakan manusia. Jika Anda tidak bisa memberikan bukti tersebut, maka sejujurnya, kami tidak perlu melanjutkan ini." Suasana aula semakin tegang. Sebagian hadirin tertawa kecil mendengar tantangan ini, sementara yang lain tetap diam, menunggu tanggapan dari Dr. Muhammad Yusuf. Di sudut panggung, sang ulama tetap duduk dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikitpun tanda gugup. Ia tidak terburu-buru merespons, seolah-olah membiarkan tantangan itu menggantung di udara. Dr. Alexander Grant melangkah mundur dari podium, yakin bahwa ia telah menyampaikan argumen yang kuat. Ia melipat tangannya, menatap lawannya dengan ekspresi menantang. Kini, giliran Dr. Muhammad Yusuf untuk berbicara. Apakah ia mampu menjawab tantangan ini? Bagaimana ia akan menanggapi argumen yang telah disampaikan dengan penuh keyakinan lawannya? Simak selanjutnya dalam hal ini. Setelah mendengar argumen panjang dari Dr. Alexander Grant, suasana di aula Universitas Oxford menjadi semakin tegang. Suara bisikan terdengar dari berbagai sudut ruangan, seolah para hadirin sedang mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan oleh sang profesor ateis. Di tengah sorotan lampu panggung, Dr. Muhammad Yusuf, seorang ulama cendekiawan dari Mesir, tetap duduk dengan tenang. Wajahnya penuh ketenangan, dengan senyuman yang tidak luntur sedikitpun sejak awal terjadinya. Dengan lembut, ia merapikan jubahnya, mengambil napas dalam, lalu berdiri dari tempat duduknya. Tanpa tergesa-gesa, ia berjalan menuju podium. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan atau kebingungan di wajahnya. Justru, mencerminkan matanya menunjukkan keyakinan yang kokoh. Setelah menyesuaikan mikrofon, ia memutar ke seluruh aula. Ribuan pasang mata mengawasi, menunggu dengan penuh antisipasi. Ia kemudian membuka dengan suara yang lembut, tetapi penuh wibawa. Dr. Muhammad Yusuf berakat, "Terima kasih, Dr. Grant, atas pemaparannya yang panjang dan penuh semangat. Saya menghormati kecerdasan dan usaha Anda dalam menyampaikan pandangan ateisme kepada hadirin di sini. Namun, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana untuk Anda." Hadirin mulai mencondongkan tubuh mereka, rasa penasaran dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh sang ulama. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan, "Dr. Grant,
Anda berbicara panjang lebar tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat. Lalu Anda menyimpulkan bahwa jika sesuatu tidak bisa dilihat, maka ia tidak ada. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Bisakah Anda melihat akal Anda sendiri? Sejenak, aula dipenuhi keinginan. Dr. Alexander Grant tampak terkejut dengan pertanyaan yang tidak ia duga. Beberapa yang hadir mulai berbisik, sementara sebagian lainnya tampak mengangguk pelan, seolah memahami kemana arah pernyataan ini akan berlanjut. Dr. Muhammad Yusuf tetap tersenyum, lalu melanjutkan. Dr. Muhammad Yusuf Barakat, kita semua di sini percaya bahwa Anda adalah orang yang cerdas, seorang pemikir besar dalam bidang filsafat. Tetapi kelayakan Anda menunjukkan akal Anda kepada kami? Dapatkah Anda membuktikan keberadaannya dengan cara yang dapat kita lihat secara langsung? Tentu tidak. Namun, apakah itu berarti akal Anda tidak ada? Tidak, karena kita dapat melihat hasil pemikiran Anda dalam bentuk logika, tulisan, dan ucapan Anda. Beberapa yang hadir mulai mengangguk setuju. Sebagian lainnya tampak berpikir keras. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan, begitulah Tuhan. Kita mungkin tidak dapat melihatnya secara langsung, tetapi kita dapat melihat bukti keberadaannya dalam ciptaannya. Kita melihat langit yang luas tanpa pilar, kita melihat keseimbangan alam semesta yang begitu teratur, kita melihat kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Semua ini adalah tanda-tanda keberadaannya bagi mereka yang mau berpikir. Ia kemudian mengutip ayat Al-Quran dengan suara yang mantap. Kami akan menampilkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah tidak cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Surat Fussilat ayat 53. Suasana aula mulai berubah. Beberapa yang hadir yang tadinya menawarkan kepada Dr. Grant kini tampak lebih serius mendengarkan. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. Dr. Muhammad Yusuf berkata, Anda juga bertanya, mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan jika Dia benar-benar ada? Saya bertanya balik kepada Anda, bisakah Anda melihat gelombang elektromagnetik dengan mata telanjang? Bisakah Anda melihat udara yang Anda hirup setiap detik? Tentu tidak, tetapi apakah itu berarti mereka tidak ada? Tidak, karena kita melihat efek dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak perlu melihatnya secara langsung untuk mengetahui bahwa Dia ada. Kita bisa melihat tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita. Beberapa hadirin mulai bertepuk tangan pelan. Mereka tampaknya mulai memahami bahwa argumen sang ulama bukan sekedar retorika, namun memiliki dasar yang kuat. Namun, Dr. Muhammad Yusuf belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin dalam. Dr. Muhammad Yusuf berkata, Dr. Grant, Anda juga mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi saya ingin bertanya, jika seseorang diberikan ujian di sekolah, apakah itu berarti gurunya membencinya? Jika seorang dokter memberikan obat yang pahit kepada pasiennya, apakah itu berarti sang dokter ingin menyakiti pasiennya? Penderitaan di dunia bukanlah bukti bahwa Tuhan tidak ada. Justru, itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab suci. Ia kemudian mengutip dari Al-Quran. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ia melanjutkan lagi dengan mengutip Injil, agar hadir dari latar belakang lain juga bisa memahami argumentasinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, jika kamu terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 nomor 2-3. Suara bisikan semakin terdengar. Bahkan, beberapa mahasiswa yang sejak awal mendukung Dr. Grant tampak memikirkan kembali, memikirkan kata-kata Dr. Muhammad Yusuf. Namun, sang ulama belum selesai. Ia ingin memastikan bahwa argumennya tertanam kuat di benak semua orang di ruangan itu.
Dr. Muhammad Yusuf berkata, Anda juga menantang saya untuk memberikan satu bukti nyata tentang keberadaan Tuhan. Saya akan memberikan lebih dari itu. Bukti terbesar adalah Al-Quran itu sendiri. Kitab ini bukan sekadar kumpulan kata-kata, tetapi mengandung ilmu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa 1400 tahun yang lalu. Al-Quran telah berbicara tentang perluasan alam semesta sebelum ilmuwan modern berlokasi. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surat Az-Zariyat ayat 47. Juga tentang proses yang diketahui pembentukan embrio dalam rahim, yang baru dalam dunia medis modern. Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Bagaimana mungkin seorang pria buta huruf di padang pasir bisa mengetahui semua ini tanpa wahyu dari Tuhan? Suasana aula kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi sorakan dari pendukung Dr. Grant. Sebaliknya, banyak yang mulai berpikir. Sementara itu, Dr. Alexander Grant tampak kembali di tempatnya. Ekspresinya yang awalnya penuh keyakinan kini berubah. Ia tidak segera memberikan jawaban. Perdebatan ini baru saja memasuki babak yang lebih menarik. Bagaimana Dr. Grant akan menanggapi argumen yang begitu kuat ini? Simak kelanjutannya. Suasana aula di Universitas Oxford kini terasa begitu tegang. Hawa terjadi semakin panas, tapi bukan karena suara gaduh atau teriakan, melainkan karena kenyamanan yang menyelamatkan ribuan orang yang hadir. Mereka yang sebelumnya membungkuk untuk Dr. Alexander Grant kini tampak diam, seolah menunggu apakah profesor ateis itu bisa memberikan tanggapan yang kuat terhadap argumen Dr. Muhammad Yusuf. Sang profesor, yang sejak awal begitu percaya diri, kini tampak gelisah. Ia berdehem, menarik napas dalam, lalu mencoba menata kembali pikirannya. Dengan gerakan cepat, ia merapikan jasnya dan melangkah ke podium. Namun, kali ini langkahnya tidak menakutkan sebelumnya. Ia menatap Dr. Muhammad Yusuf, lalu dengan nada yang sedikit meninggi, ia berkata, Dr. Alexander Grant berkata, Tuan Yusuf, Anda berbicara tentang keteraturan alam semesta seolah-olah itu adalah bukti keberadaan Tuhan. Tapi bukankah hukum alam sudah ada dengan sendirinya? Kita tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan gravitasi, evolusi, atau pergerakan planet. Semua itu bisa dijelaskan dengan sains. Sebagian hadir kembali mendukung, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Namun, Dr. Muhammad Yusuf tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekecewaan oleh pernyataan Dr. Grant. Dengan senyuman yang sama sejak awal kejadian, ia kembali melangkah ke podium dan menatap lawannya dengan penuh hikmah. Dr. Muhammad Yusuf berkata, Dr. Grant, saya menghargai usaha Anda dalam mencoba menjelaskan alam semesta dengan sains, tetapi izinkan saya bertanya, dari mana asal hukum alam yang Anda bicarakan? Siapa yang menciptakan hukum gravitasi? Siapa yang mengatur konstan-konstan fisika seperti kecepatan cahaya, gaya elektromagnetik, dan radiasi kuat yang memungkinkan alam semesta ini tetap stabil? Sekali lagi, suasana aula menjadi sunyi. Para hadirin mulai memahami bahwa Dr. Muhammad Yusuf tidak sekadar memberikan jawaban retoris, tetapi mengajukan pertanyaan yang sulit untuk diajukan. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan dengan nada lebih dalam berkata, Anda mengatakan bahwa alam semesta bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi mari kita analogikan. Jika Anda menemukan sebuah buku ilmiah yang sangat kompleks, dengan ratusan penuh halaman informasi yang sangat terstruktur dan saling berkaitan, apakah Anda akan berkata bahwa buku itu tercipta dengan sendirinya? Ataukah Anda akan bertanya, siapa yang menulis buku ini? Beberapa yang hadir mulai mengangguk, memahami logika yang diajukan. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan, berkata, demikian juga dengan alam semesta ini. Ia bukan sekadar kumpulan materi yang tersusun secara acak, melainkan sebuah sistem yang sangat kompleks, penuh dengan hukum dan keteraturan. Sesuatu yang teratur pasti memiliki rancangan.
Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surat Ali, Imran ayat 190. Bahkan, dalam kitab Mazmur yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dikatakan, langit mencerminkan kemuliaan Allah, dan pemandangan memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 nomor 1. Baik dalam Islam maupun dalam ajaran lain, bukti keberadaan Tuhan dapat ditemukan dalam ciptaannya. Dr. Grant tampak terguncang. Namun, ia masih berusaha memberikan perlawanan. Dengan suara yang sedikit bergetar, dia berkata, Dr. Alexander Grant. "Itu hanyalah tafsiran manusia. Hukum alam tidak membutuhkan pencipta. Alam semesta ini hanyalah hasil dari proses kebetulan dan evolusi selama miliaran tahun." Dr. Muhammad Yusuf tetap tersenyum, lalu perlahan mengangguk berkata, "Baiklah, Dr. Grant. Jika Anda mengatakan bahwa alam semesta terjadi karena kebetulan, mari kita uji logika ini dengan cara lain. Mengatakan saya menumpahkan sekantong huruf ke lantai, apakah mungkin huruf-huruf itu secara acak membentuk sebuah buku yang penuh dengan makna?" Hadirin mulai berbisik. Mereka memahami kemana arah logika ini akan dibawa. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan berkata, "Tidak, bukan? Karena keteraturan tidak muncul dari ketidakteraturan. Jika Anda melihat sebuah rumah yang indah, Anda pasti yakin ada seorang arsitek yang merancangnya. Jika Anda melihat sebuah jam tangan yang rumit, Anda tahu pasti ada pembuatnya. Maka bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih kompleks dari semua itu terjadi tanpa ada yang menciptakannya?" Kini, tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa yang hadirin yang sebelumnya tampak ragu mulai memberikan apresiasi terhadap argumen Dr. Muhammad Yusuf. Namun, sang ulama belum selesai. Ia ingin menutup argumennya dengan sesuatu yang lebih kuat. Dr. Muhammad Yusuf berkata, "Bahkan, ilmuwan terbesar sepanjang sejarah pun mengakui keteraturan alam ini bukan sekadar kebetulan. Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan besar, pernah berkata, tata surya ini, dengan planet-planet dan komet-kometnya, hanya bisa berasal dari rencana dan kuasa dari suatu makhluk yang maha berakal dan maha kuasa." Jadi, jika ilmuwan yang sangat dihormati pun mengakui bahwa keteraturan ini menunjukkan adanya desainer, bagaimana bisa Anda, Dr. Grant, begitu yakin bahwa semuanya hanyalah kebetulan? Suasana aula semakin panas. Dr. Grant tampak kehabisan kata-kata. Ia mencoba membuka mulutnya, tetapi tidak ada argumen yang keluar. Para hadirin mulai membicarakan hal ini di antara mereka. Sementara itu, Dr. Muhammad Yusuf kembali mengutip satu ayat sebagai penutup argumennya. Dan apakah mereka tidak memikirkan penciptaan diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan hak dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia yang benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Surat Ar-Rum ayat 8. Kini, kejadian ini mulai menuju puncaknya. Alexander Grant yang sebelumnya begitu percaya diri, kini tampak ragu dan membayangkannya. Aula yang sebelumnya dipenuhi tepuk tangan bagi sang profesor ateis, kini lebih banyak mengarah kepada Dr. Muhammad Yusuf. Apakah ini awal dari kekalahan Dr. Grant? Bagaimana kelanjutan kejadian ini? Simak bagian selanjutnya. Seisi aula Oxford University kini dipenuhi ketenangan yang mencekam. Sorotan kamera dan ribuan mata hadirin mengingatkan pada Dr. Alexander Grant, yang kini tampak gelisah. Tangannya menggenggam podium, sementara tangan kirinya sesekali menyentuh dasinya, seolah mencari pegangan dari argumen yang semakin rapuh. Ia telah mencoba menyerang Islam dengan rasionalitasnya, tetapi kini ia justru terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu ia jawab. Sementara itu, di sisi panggung lain, Dr. Muhammad Yusuf tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan atau kemenangan, hanya ketenangan dan kebijaksanaan seorang ilmuwan yang memahami kebenaran yang ia bawa. Dr. Alexander Grant berdehem, mencoba menyusun kata-katanya kembali. "Baiklah,
Dr. Yusuf, Anda berbicara tentang keteraturan alam semesta dan menghubungkannya dengan keberadaan Tuhan. Tetapi, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang benar? Bagaimana dengan dewa-dewa dalam agama lain? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Tuhan dalam Al-Quran adalah satu-satunya yang layak disembah? Beberapa hadirin yang masih mendukung Dr. Grant berusaha menyemangati sang profesor dengan tepuk tangan kecil. Namun, sebagian besar audiens kini lebih fokus menanti jawaban dari Dr. Muhammad Yusuf. Dengan senyum yang tak pudar, sang ulama kembali berbicara. Dr. Muhammad Yusuf berkata, "Pertanyaan yang bagus, Dr. Grant. Anda bertanya bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang benar. Maka saya akan menjawabnya dengan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sebuah mukjizat yang membuktikan dirinya sendiri. Tidak ada satupun kitab lain yang berani mengklaim sebagai wahyu yang mutlak tanpa perubahan. Bahkan di dalam Alkitab, terdapat banyak versi yang terus mengalami revisi. Tetapi Al-Quran? Ia tetap sama sejak 1400 tahun yang lalu, tanpa satu huruf pun berubah." Beberapa yang hadirin tampak mengangguk. Sebagian dari mereka, yang berasal dari latar belakang Kristen atau Yahudi, tampak berpikir lebih dalam. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan dengan nada lebih kuat berkata, "Bukan hanya itu. Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang telah terbukti benar oleh ilmu pengetahuan modern, meskipun telah diturunkan berabad-abad sebelum ilmu itu ditemukan. Sebagai contoh, dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini berbicara tentang perluasan alam semesta, yang baru dibuktikan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Jika Al-Quran bukan dari Tuhan, bagaimana mungkin ia mengetahui fakta ini jauh sebelum manusia mengetahuinya? Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menggambarkan proses perkembangan janin dalam rahim manusia dengan detail yang mencengangkan. Para ilmuwan modern, termasuk Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka, mengakui bahwa deskripsi ini luar biasa akurat. Bagaimana mungkin seorang pria di gurun Arab 1400 tahun yang lalu bisa mengetahui hal ini kecuali jika itu adalah wahyu dari Sang Pencipta? Kini, suara-suara bisikan mulai terdengar di aula. Bahkan sebagian pendukung Dr. Grant mulai terlihat ragu. Dr. Muhammad Yusuf melanjutkan, "Semakin tegas, dan jika Anda masih ragu, maka tantangan terbesar dari Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah ayat 23-24. Dan jika kamu meremehkan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal di dekatnya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat memasaknya, dan pasti kamu tidak akan dapat memasaknya, maka takutlah akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Selama 1400 tahun, tidak ada satupun yang mampu menandingi keindahan, struktur, dan keilmiahan Al-Quran. Bukankah ini bukti bahwa ia adalah wahyu Tuhan?" Kini Dr. Grant tampak semakin gelisah. Ia mencoba membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Seisi aula kini benar-benar mengingatnya. Namun, Dr. Muhammad Yusuf belum selesai. Ia ingin memberikan pukulan terakhir yang tidak terbantahkan. Dr. Muhammad Yusuf, dengan suara lebih dalam dan penuh makna, "Dr. Grant, jika Anda masih tidak percaya, saya ingin bertanya, mengapa begitu banyak orang yang sebelumnya ateis atau skeptis akhirnya memilih Islam setelah mempelajari Al-Quran?" Dr. Maurice Bucaille, ilmuwan Prancis, memilih Islam setelah membandingkan sains modern dengan Al-Quran. Yusuf Estes, seorang pendeta Kristen, masuk Islam setelah menyadari kebenaran ajarannya. Bahkan mantan ateis seperti Lawrence Brown dan Jeffrey Lang mengakui bahwa logika Islam jauh lebih kuat dari ateisme. Jika Islam hanyalah dogma kuno, mengapa ia terus berkembang dan menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Pada titik ini,
Aula yang sebelumnya penuh dengan semangat debat kini dipenuhi dengan kebingungan di pihak Dr. Alexander Grant. Ia tidak lagi berargumen, tidak lagi tersenyum mengejek, dan tidak lagi terlihat percaya diri. Ia menatap Dr. Muhammad Yusuf, lalu menundukkan kepala. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang panjang. Dr. Grant, dengan suara pelan dan gemetar, "Saya tidak punya jawaban untuk itu." Seisi aula pun gemuruh. Beberapa hadirin mulai mengorek, sementara yang lain bertepuk tangan. Namun, di tengah semua itu, Dr. Muhammad Yusuf tetap berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan yang berlebihan. Ia hanya tersenyum, lalu mengutip satu ayat terakhir sebagai penutup. "Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Surat Al-Isra ayat 81. Debat yang awalnya dianggap sebagai pertunjukan keunggulan rasionalitas ateisme kini berakhir dengan pembuktian luar biasa dari Islam. Alexander Grant, seorang pemikir yang dihormati dalam komunitas akademik ateis, membayangkan di hadapan jawaban yang tidak mampu ia sangkal. Banyak dari hadirin yang hadir malam itu mulai mempertimbangkan Islam dengan lebih serius. Beberapa bahkan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Sejarah mencatat banyak hal yang terjadi seperti ini, tetapi satu hal yang pasti, kebenaran akan selalu menang. Sampai di sini kisah luar biasa ini. Apakah Anda masih ragu akan kebenaran Islam? Ataukah hati Anda mulai terbuka? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.